belum bertobat. Artinya, Alkitab telah banyak memberikan penjelasan dan bahkan contoh-contoh faktual buat kita. Kalau para pemimpinnya belum bertobat, masuk juga orang yang dipimpin. Alias kalau pendetanya juga belum bertobat, majelisnya, jemaatnya belum bertobat, udah tahulah kita. Ujungnya apa? Konflik. Di dalam dunia usaha, sama. Di sana lebih subur juga konflik itu terjadi, karena mungkin di sana total sama sekali tidak ada orang yang bertobat pada Kristus. Mari kita lihat salah satu contoh di Alkitab. Dalam 2 Tawarik 33 ayat 21 sampai 25. Amon berumur 22 tahun. Amon berumur 22 tahun, masih muda. Waktu itu ia menjadi raja. Dan lamanya dia menjadi penguasa atau menjadi pemimpin, menjadi raja, hanya 2 tahun. Di Yerusalem saat itu, Bapak. Kenapa hanya cuma 2 tahun? Karena ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh bapaknya, yaitu Manasye. Jadi ini bapaknya juga belum bertobat waktu menjadi raja. Maka waktu bapaknya sudah meninggal, lalu yang melanjutkan kepemimpinan itu adalah anaknya Amon. Sama juga belum bertobat. Maka subur konflik di dalam masa kepemimpinan mereka ini. Sehingga itu menyebabkan Amon itu hanya 2 tahun. Masa pemerintahannya Bapak. Apa sih dosanya Amon? Dia senang mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye. Artinya sama dengan dosa bapaknya. Bukan menyembah Tuhan yang benar di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi mereka menyembah patung. Tentu beda ya Bapak Ibu ya. Waktu kita orang Kristen, ya menaruh patung salib Yesus di gereja atau di rumah kita. Itu kita tidak menyembah patung itu. Itu beda itu. Itu simbolisasi Kristus. Jadi itu tidak bisa disamakan seperti patung-patung biasa. Oke. Manasye dan anaknya Amon konsisten beribadah, mempertuhankan benda mati itu atau patung itu Bapak Ibu. Mereka tidak pernah merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan. Sehingga makin bertambah banyak masalah. Makin bertambah banyak konflik yang dialami oleh bapaknya Amon, yaitu Manasye, waktu masa pemerintahannya. Dan juga dengan Amon sendiri. Banyak konflik. Di antara sesama mereka. Akibatnya apa? Para pegawai-pegawai bawahan anak buah dari Amon itu bersekongkol Bapak Ibu. Untuk menjatuhkan, untuk menurunkan paksa Amon. Dan bahkan tidak hanya menurunkan paksa Amon dari jabatannya, tapi juga membunuhnya di istana. Ini terjadi kenapa? Itu tadi Bapak Ibu. Pemimpin, orang yang dipimpin sama-sama belum bertobat. Maka konflik subur yang berakibat pada apa? Demo besar-besaran yang mengakibatkan Amon itu dikudeta. Dan bahkan sampai mereka juga dibunuh oleh anak buahnya. Bapak Ibu dikasih lihat Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam dunia sekuler, sama. Ini juga pernah terjadi. Contohnya, Karl Marx, Stan Lenin. Mereka ini adalah tokoh yang mempelopori paham pemikiran komunis pertama di dunia.
Dari pemikiran Karl Marx dan Stalin inilah, maka komunis subur di beberapa negara, di banyak negara di dunia. Dulunya Uni Soviet itu kan Bapak Ibu negara besar. Ukraina itu dulu masih bagian daripada Uni Soviet. Tapi sekarang kan mereka karena udah pecah, maka mereka baku hantam sekarang. Uni Soviet itu sangat besar. Dan Uni Soviet itu lama sekali. Paham pemikiran dasar negara mereka itu komunis, Bapak Ibu. Dari sana berkembang. Paham pemikiran komunisme itu sampai ke Indonesia. Maka untuk itulah kenapa sampai di negeri kita ini sampai ada partai komunis. Dan mereka pernah menang pemilu. Bahkan presiden kita yang pertama diduga itu ada keterlibatan dengan komunis. Peristiwa G13 PKI itulah salah satu pekerjaan yang paling fenomenal dan tragis dilakukan oleh komunis. Pembantaian terhadap para jenderal-jenderal itu, Bapak Ibu. Paham komunis itu kan tidak mempercayai adanya Tuhan. Tapi mereka lebih mempercayai kekuatan manusia, kemampuan manusia, kehebatan manusia. Tuhan mereka tinggalkan, mereka anggap mau. Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, paham komunis ini masih juga berlangsung hari-hari ini. Salah satu contohnya Korea Utara. Korea Utara itu pahamnya masih komunis kok. Dan beberapa negara-negaranya. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Kristus, dua aktor cikal bakal yang melahirkannya paham komunis yaitu namanya Karl Marx dan Stalin ini. Awalnya dihormati, disanjung, dipuja, dipuji. Sampai patung mereka dinobatkan dan bahkan disembah di beberapa negara-negara komunis, termasuk sebenarnya ya Uni Soviet. Tapi ya pada akhir abad yang ke-20, orang-orang yang dulu menyanjung mengikuti paham komunis yang digagas oleh Karl Marx dan Stalin, itu akhirnya mereka menghancurkan patung-patung dari Karl Marx dan Stalin di beberapa negara di dunia. Bahkan pemikirannya dalam konteks Indonesia pun juga banyak yang ditolak. Memang masih jelaskan di sini Bapak Ibu. Kalau para pemimpinnya belum bertobat, pasti cepat atau lambat dia akan mengalami konflik dengan orang-orang yang dipimpin. Itu sudah pasti. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, Amon dan Manasye bapaknya dikudeta oleh orang-orang yang dipimpin. Karena kenapa? Pemimpinnya belum bertobat. Makanya saya katakan tadi, ya, kenapa gereja hari-hari ini subur sekali dengan namanya konflik yang melahirkan perpecahan? Karena orang-orang yang terlibat, yang orang-orang yang melayani gereja itu rata-rata belum bertobat. Ada salah satu gereja Protestan, bahkan dinobatkan dia pernah menjadi gereja suku terbesar di dunia. Saya nggak usah sebut nama, Bapak Ibu pasti sudah tahu lah. Dan saya dulu waktu kecil dibesarkan di gereja itu. Gereja ini punya cabang di atas 100, ada di 100 negara di dunia. Bukan hanya di Indonesia, ini gereja suku loh. Tapi Bapak Ibu tahu tahun 93 waktu saya SMA waktu itu. Disitulah peristiwa tragis terjadi konflik berdarah-darah di antara para pendeta di gereja itu. Karena perebutan ketua sinode. Sesama pendeta baku bunuh dan juga dengan jemaat. Bahkan saya dengan bapak saya hampir jadi korban. Hampir jadi korban. Tapi Tuhan Tuhan itu baik, Tuhan selamatkan kan. Itu sudah berlalu puluhan tahun yang lalu loh Bapak Ibu. Itu sudah berlalu kok peristiwa. Sampai hari ini dampaknya masih ada.
Kenapa? Karena masih terjadi juga kok penolakan. Beberapa pendeta yang ditempatkan di sebuah gereja itu, di cabang gereja itu ditolak oleh jemaatnya. Karena kenapa? Masih teringat peristiwa puluhan tahun yang lalu. Masih terjadi kok itu. Ini salah satu contoh di gereja Protestan. Jadi bagaimana dengan gereja karismatik Pentakosta? Nggak mau kalah juga kok. Ada satu gereja besar di Surabaya. Pasti Bapak Ibu tahu juga lah namanya. Dulu dia ini sebenarnya ya bagian dari salah satu gereja denominasi GBI. Tapi karena makin bertambah jemaatnya, akhirnya dia memisahkan diri dari GBI. Dia buat nama sinode baru. Oke? Beberapa tahun kemudian, setelah mereka punya gedung gereja terbesar di Surabaya, pendetanya berkonflik dengan anaknya. Ini anaknya, bukan anak tiri, Bapak Ibu, anak kandung. Berkonflik dengan bapak kandung. Masalahnya apa? Perebutan aset gereja, karena gedung gerejanya sangat luar biasa. Jemaatnya, dan bukan lagi dengan persembahannya, dan bahkan juga ke neraka. Itu sampai masuk ke pengadilan. Akibatnya apa? Jemaat tercerai-berai. Hal yang sama terulang juga di gereja-gereja kecil terjadi kok. Ada sinode baru. Sebenarnya ini baru, ya nggak baru-baru amat sih. Sebenarnya sudah 5 tahun saya kira. Sinode baru muncul. Yang beberapa waktu yang lalu, ketua sinodenya mengatakan bahwa dia bilang bahwa Roh Kudus itu perempuan. Dan dia menolak Yesus itu sebagai Tuhan. Ah, Bapak Ibu tahu lah itu siapa. Dia kan punya denominasi baru dan sekaligus dia menjadi ketua sinodenya. Kehadiran kehadiran denominasi ini sekarang berkonflik juga dengan gereja-gereja yang sudah lebih duluan ada. Karena rupanya saya dapat informasi, kalaupun denominasi gereja yang baru ini muncul di seluruh Indonesia, rupanya dia pindahkan jemaat gereja-gereja yang sudah ada di gereja itu, di tempat itu, Bapak Ibu. Artinya apa? Kalau denominasi baru ini ada cabangnya di seluruh Indonesia, bukan murni hasil penginjilan mereka, bukan, tapi pemindahan jemaat dari gereja A, B, C, D direkrut menjadi jemaat. Dan itu banyak teman-teman para pendeta teriak akan hal itu. Ada apa? Latar belakang di balik semua itu karena pemimpinnya belum bertobat. Maka muncullah istilah curi domba kan Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya perintisan jemaat itu saya selalu lebih senang memulai dari nol. Saya selalu senang memulai dari nol. Artinya saya nggak mau mindahin jemaat orang. Memulai dari nol itu maksudnya gimana? Saya selalu memulai dari penginjilan saya sendiri. Lewat tangan saya sendiri. Lalu saya muridkan, saya gembalakan, saya latih. Dari dulu sampai sekarang, pola itu yang saya pakai. Kalaupun Bapak Ibu, ada pengusaha-pengusaha, ada keluarga-keluarga, ada pelayanan keluarga yang kami lakukan. Saya katakan kepada Bapak Ibu, ada 50%. Ya, pelayanan keluarga, pelayanan para pengusaha profesional yang saya lakukan itu tuh. Itu bukan jemaah saya langsung. Itu mereka berjemaah di gereja mereka sendiri. Tapi mereka bilang begini, Pak Tony, di gereja kami kan nggak ada pemuritan, Pak. Nggak ada pembinaan, Pak. Nggak ada pelatihan kerohanian, kepemimpinan kerohanian, Pak. Kami rindu sekali kalau Pak Tony masih punya waktu. Tolong Bapak muridkan kami. Tolong Bapak bimbing kami. Bapak Ibu, sudah puluhan tahun saya muridkan mereka. Tapi saya tidak pernah memaksa mereka.
untuk pindah ke gereja saya. No, saya katakan, silahkan Bapak Ibu praktekkan apa yang sudah saya ajarkan, apa yang sudah saya sampaikan, kembali ke di gereja di Bapak Ibu di mana Bapak Ibu berada. Jadi artinya apa? Saya justru memperlengkapi mereka, melatih mereka, lalu mengembalikan mereka, ayo jadi berkat di gereja. Nah, ini contoh kalau pemimpinnya sudah bertobat, tidak mementingkan kepentingan sendiri, gereja sendiri, tidak. Tapi kan pola pikir seperti ini sulit kita temukan di kalangan hamba-hamba Tuhan. Sulit. Makanya apa? Subur sekali konflik di antara para pendeta. Maka sekali lagi Bapak Ibu, lakukan penginjilan. Karena disitulah jalan Tuhan. Disitulah cara Tuhan membuka, menyediakan, mendorong banyak jemaat datang untuk kita layani.